Ini adalah sebuah pusaka yang sering dihindari oleh banyak orang ya, karena dianggap bertuah buruk ya, dan bisa mendatangkan kesialan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Tadi Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu tombak pusaka saya yang memiliki pamor yang sangat luar biasa bagus ya. Tapi bagi sebagian orang, jadi pusaka-pusaka entah itu keris atau tombak dengan pamor ini justru dihindari ya. Karena ada yang percaya bertuah buruk, ada yang percaya pemilih, ada yang percaya kalau megang pusaka dengan pamor ini akan kena sial, sakit-sakitan, seperti itu ya. Nah, apakah benar seperti itu? Dan ini kira-kira dengan pamor apa? Nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita bahas ya. Nah, ini adalah tombaknya ya. Dan ini sudah cukup sepuh, walaupun nggak sepuh-sepuh banget ya. Ini dari era nom-noman. Ini perkiraan dari tahun 1800-an ya ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau teman perhatikan, ini adalah tombak, ini jenis piring ya, piring lanang dengan pamor, orang yang nyebutnya buntel mayit. Nah, apakah ini benar pamor yang bertuah buruk atau pemilih, atau justru sebaliknya? Nah, ini akan kita bahas ya. Nah, kalau di Jawa sendiri, ini pamor dengan bentuk seperti ini disebut buntel mayit ya. Sebenarnya namanya bukan buntel mayit ya, ini adalah buntel mayat gitu ya. Nah, mungkin karena namanya yang terdengar agak-agak serem, jadi orang juga menghubungkannya kayak berhubungan dengan kematian, kayak sesuatu yang buruk, jadi seperti itu ya. Padahal kalau mayat itu di Jawa itu artinya miring ya. Cuma ada orang yang nggak tahu namanya tiba-tiba jadi buntel mayit. Kalau mayit itu memang artinya jenazah, tapi ini sebenarnya maksudnya bukan bungkusan jenazah ya, tapi buntel mayit atau bingkisan atau lilitan yang berbentuk miring ya, atau terbungkus secara miring, atau namanya buntel mayat sebenarnya ya. Kalau di Jawa sendiri, kalau memang di salah satu buku yang sering jadi acuan teman-teman, juga sering jadi acuan saya, yaitu buku ensiklopedia keris yang ditulis Pak Bambang Harsinuksmo, teman-teman bisa melihat ya. Jadi di situ ditulis memang untuk pamor buntel mayit ini, sebenarnya buntel mayat ya. Ini memang dipercaya pemilih ya. Katanya kalau tidak cocok itu pemilihnya bisa sial, bisa sakit-sakitan seperti itu. Tapi di situ juga di buku tersebut di ensiklopedia keris, kalau pemiliknya kuat itu justru kayak karirnya cepat menanjak kayak gitu ya. Itu yang di salah satu buku literatur keris ya, tapi nanti di buku lain juga ada ya, tapi apakah sama atau beda ya. Tapi kalau di teman-teman sering ngumpul di komunitas-komunitas perkerisan, di channel-channel perkerisan, itu justru ini sebenarnya salah satu pamor yang bagus ya ini ya, buntel mayat atau lilitan miring ini ya. Kan ini memang simbol, jadi istilahnya bagaimana kita bisa mencapai sebuah posisi tertentu atau posisi puncak atau posisi tinggi. Dan memang biasanya untuk posisi tinggi itu untuk pencapaiannya tidak mudah. Jadi memang diharapkan dengan memiliki pusaka dengan pamor buntel mayat ini, jadi seseorang itu akan memiliki kesadaran ya. Jadi ada sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Jadi dia nanti tidak akan gampang putus asa, dia nanti akan lebih kuat. Jadi dia akan sangat kuat ya, memiliki kekuatan untuk mencapai posisi yang diinginkannya tersebut. Nah, itulah sebabnya saya suka pamor ini ya. Sebenarnya saya juga punya yang baru ya, yang dulu pernah saya bahas, itu juga pesan sendiri. Pusaka dengan pamor buntel mayat ini ya, atau orang-orang nyebutnya buntel mayit. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau di buku lain, kayak yang di buku keris yang dari Lombok, yang ditulis oleh Bapak Insinyur Haji Lalu Jilanga, itu salah satu buku keris. Untuk pamor seperti ini, kalau di Lombok atau di Bali itu nyebutnya pamor tambangan ya. Itu adalah pamor yang sangat bagus dan salah satu pamor paling dicari, pamor favorit ya. Kalau di situ memang ditulis ya, memang pamor dengan bentuk lilitan miring seperti ini atau yang disebut pamor tambangan ini
itu memiliki tuah yang sangat baik bagi pemiliknya ya. Jadi selain memberi rasa kepercayaan diri, kemantapan, terus kewibawaan, itu juga keberanian ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman melihat yang di buku keris yang dari Lombok yang disusun oleh Bapak Insinyur Haji Lalu Jelanga itu ya. Jadi seperti itu ya. Dalam buku keris di Lombok karya Insinyur Haji Lalu Jelanga, masyarakat Lombok percaya bahwa keris dengan pamor tambangan bisa mendatangkan segala tuah baik bagi diri manusia, yakni kepercayaan diri dan kemantapan, juga membawa kewibawaan dan keberanian. Nah, kalau memang teman-teman tanya di dunia perkerisan Lombok dan Bali, ini adalah salah satu pamor sekali lagi yang memang sangat dicari dan yang sangat bagus ya, dianggap sangat bagus. Kalau saya sendiri sih memang lebih percaya kalau tidak ada pamor yang jelek sebenarnya ya. Tidak ada pamor yang jelek, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Yang ada itu pamor yang istilahnya cocok atau kurang cocok, tapi nanti untuk lebih dalamnya nanti kita bisa bahas di video lain ya. Nah, untuk detailnya tentang tombak dengan pamor buntel mayat ini, atau yang kalau di Jawa disebut buntel mayat ini seperti apa, ini langsung saja kita simak sama-sama. Ini adalah detail warongkonya ya. Ini masih pakai warongko yang lama ya ini ya, jadi belum saya ganti. Jadi masih sangat sederhana ya. Jadi walaupun ini sederhana tapi cukup bagus lah, sangat pas ya. Nah, sekarang mari kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, ini adalah detail bilah tombaknya ya. Jadi ini memiliki materi bahan dan tempaan yang sangat bagus ya. Dan pamor miringnya atau pamor buntel mayatnya ini bisa dibilang sangat-sangat bagus ya ini ya. Sekilas kayak tombak dari zaman Kamardikan ya. Tapi ini sedikit lebih tua ini ya. Ini dari era 1800-an ini ya. Dan kebetulan ini memang seperti tadi untuk warongkonya masih pakai warongko yang lama ya ini ya. Dan ini adalah salah satu tombak dari daerah Madura ya, dari daerah Madura. Karena memang dari materinya itu cukup khas ya, dan materi pamornya juga ya. Jadi ini sebenarnya dari era 1800-an lah. Jadi ini bisa dibilang salah satu pusaka yang sangat bagus ya. Dan mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Basa ilmu mupakate lan panemu, pasae lan topo, yen satriya tanah Jawi kuno-kuno kang ginilut triprakara. Tentang ilmu cocok dengan pendapat, manjurnya dengan bertapa. Kalau satria Jawa zaman dahulu yang dipelajari 3 perkara.